Pause ya. Ini belum ya? Itu sudah kemulai tapi belum ada yang nonton. Oh gitu ya. Nanti muncul namanya sini kalau ada yang nonton sama komentar. Iya. Sudah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan pejuang bisnis. Halo, selamat pagi Ibu Afni. Sedang nonton di kantor ya. Ya, makasih telah bergabung. Makasih. Ya, teman-teman mungkin masih mengantuk, tidur, puasa. Ya, kita jangan diam saja. Kita lebih baik kita ya. Halo teman-teman, mari kita sama-sama kita sharing ilmu daripada Eco Racing dari PTBS. Selamat pagi rekan-rekan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ya. Oke, selamat pagi Pak Sumaryanti Andi Hasan dari Sengkang. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih leader saya yang saya agungkan, J. Amiruddin Maser, telah hadir bersama kita pagi-pagi hari ini. Ya, semoga lebih banyak lagi. Ya, ini sudah tepat jam 9. Teman-teman belum siap. Ya, terima kasih juga telah bergabung Dismianti Endah. Assalamualaikum Ibu Bunda. Oke, juga ada hadir sekarang Sitiarti Rahma. Terima kasih Bu Afni yang banyak yang memberikan dukungan ini. Oke, mari kita sama-sama belajar. Terima kasih Ibu Adi Bali ya, Pak Adi Bali ya. Terima kasih Yuni Berry ya. Terima kasih telah bergabung pagi hari ini. Semoga sehat-sehat ya menjalankan ibadah puasanya. Ya, ini sudah jam 9. Baru mulai teman-teman ini bergabung ya. Mulai bergabung ya. Mudah-mudahan ini Ibu Enda. Terima kasih Ibu Enda. Terima kasih banyak telah bergabung ya. Kita sama-sama belajar atau mengulangi kembali materi-materi kita yang sudah 1 bulan lebih lagi tertidur semuanya. Oke, ada juga Mustaharing Mus ya dari Belopa. Pak Pausi, terima kasih Pak Pausi telah bergabung. Adam Ibrahim juga telah bergabung. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya. Ini sudah jam 9. Kita belum mulai karena menunggu teman-teman yang masih mengantuk, maka puasa. Terima kasih Ibu Elisa Yosi ya. Terima kasih telah bergabung juga Ibu siapa Bunda Lin ini sudah ada hadir juga ya. Feni, kemudian Feni Muniaga dari Gorontalo, terima kasih rekan-rekan dari Gorontalo. Ali Kurniawan Dayang Batosai ya, terima kasih banyak ya dari Luwu ini ya, dari Luwu ya. Oke, terima kasih banyak Ahmad Amir. Oke, barangkali sedikit lagi kita mulai ya, supaya ramai ya. Nggak apa-apa kita lewat waktunya nanti kalau menjelaskan, karena ini sangat penting kita jelaskan terutama pada mitra-mitra yang masih baru, yang belum begitu paham tentang Eco Racing dan produk-produk lainnya dari PTBS ya.
Semoga nanti ini menjadi modal bagi kita untuk bisa menjelaskan kepada calon-calon mitra kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Penny, Ayunda, Jakarta. Wah, siap, luar biasa ini, siap. Robi Rambing, ya, wah ini, ini Tobelo, jauh luar biasa ini. Ya, ini Pak Rujanto, waduh luar biasa ini jadi Jambi, luar biasa ini. Jadi ini hampir mewakili, sudah dari Jambi, ada sudah dari Tobelo sana, luar biasa sampai Tobelo. Itu tempat saya dulu itu ya di Pertamina. Ya, Pak siapa lagi nih? Ya, Baso. Pak Rudianto masih ada lagi, bro. Oh iya, terima kasih Pak Rudianto. Ali Kurnia juga masih ada ya. Terima kasih. Saya harapkan mitra-mitra leader bisa, calon-calon mitranya bisa kita hadirkan di sini. Kita ya perbarui kembali, kita ingat kembali materi-materi di presentasi kita yang lalu, yang sudah lama kita tidak kumpul-kumpul. Nah, mudah-mudahan melalui media ini bisa kita ingat kembali. Terutama yang saya harapkan yang mitra baru, karena terus terang aja sama saya dulu mitra waktu saya pertama sama sekali saya nol, tidak tahu apa-apa sama sekali, hanya saya cukup belajar. Ya alhamdulillah ada Pak Amir, saya copy paste saja presentasinya Pak Amir, Pak Ade, Pak Deko, kemudian Pak Alfian. Di situ ya, di situ saya belajar, saya foto paste saja presentasinya, saya bisa belajar situ. Baik, barangkali ada juga ini Manwarpa, teman saya dari Gorontalo ini, wah luar biasa ya. Oke, Ade Sera, Ibu Ade Sera, wah luar biasa ini Ibu dari Gorontalo ini, tim saya yang paling hebat di Gorontalo ini, luar biasa ya. Oke, sudah mulai, barangkali kita mulai ya. Sudah mulai ya, sudah jam 9 lewat 5 ini ya. Makasih ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, sambil kita menunggu yang lainnya. Baik, kita mulai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pada founder Best Amazing Bapak Amir Mase bersama dengan timnya yang luar biasa, membentuk suatu ide-ide yang ini kita hargai, yang sangat kita peduli sekali. Orang bisa ada ide dengan lockdown seperti begini ya, sampai mereka ada motivasi, ada ide dia munculkan, kita luar biasa ini. Kita beri penghargaan ini Bapak founder kita ini bersama timnya ini ya. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing terhadap produk PT Best, yaitu Eco Racing ya. Dan langkah baiknya saya memperkenalkan diri. Sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhammad Agrim Sam. Background saya adalah mantan karyawan Pertamina. Selama 26 tahun saya mengabdi di Pertamina, dan pada akhirnya pada tahun 2008 saya resign, dan yang saya minta artinya pensiun dini ya. Seharusnya saya belum, tapi saya minta pensiun dini. Nah, saya alhamdulillah selama saya di Pertamina, saya telah dimanja oleh perusahaan. Mulai saya masuk, karena memang background saya memang mesin, dan saya masuk Pertamina, mulai saya mengambil jabatan terus menerus, saya sampai lebih 10 tahun saya jadi kepala Pertamina atau kepala terminal. Kalau sekarang sepertilah sekarang ini sama dengan manajer kalau sekarang. Kalau dulu masih namanya OHA atau kepala depo, kepala terminal. Nah, saya telah keliling-keliling di Indonesia, ditempatkan ya cukup. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya diberikan nikmat dari perusahaan, diberikan apa saja yang saya butuhkan dikasih pada perusahaan. Selama 26 tahun itu mengabdi, luar biasa saya, alhamdulillah. Tapi oleh karena sesuatu hal saya mundurkan diri, dan saya mencoba untuk usaha konvensional.
Nah, pada waktu itu tidak semudah orang yang belum ada pengalaman masuk usaha konvensional tentunya menghadapi hal-hal yang buruk seperti saya. Ya, saya perlu ceritakan sedikit bahwa saya usaha konvensional itu pertama saya buka penginapan dan saya tingkatkan menjadi hotel. Ya. Kemudian itu saya lagi franchise Circle K. Saya masuk Circle K franchise. Kemudian saya juga ada restoran. Dan dari situ saya tidak punya utang sama sekali di bank. Saya ceritain Bapak Ibu bahwa saya tidak punya utang pada waktu itu. Nah, oleh karena mindset saya salah. Saya pikir kalau berutang itu bagus. Nah, katanya kalau tidak berutang itu tidak ada tangan, bukan orang kaya kalau tidak ada utang di bank. Akhirnya saya ikutilah teman-teman dan bank, saya pinjam uang dari bank itu dari 1 miliar sampai hampir 10 miliar. Nah, usaha konvensional ini sangat ditentukan oleh moneter keuangan negara. Dipengaruhi juga dengan politik, suasana politik. Sehingga kalau orang yang tidak kuat mentalnya masuk konvensional, jangan coba-coba Bapak Ibu seperti itu. Paling kita akhirnya pada tahun 2014 terdapat lonjakan bunga bank, maka saya tidak bisa lagi saya bayar uang bank. Akhirnya aset saya mau disita. Dengan berat hati saya menjual aset saya yang saya bangga-banggakan itu hotel, saya jual. Dan akhirnya saya pada posisi pada waktu itu hanya krisis sama sekali keuangan saya, sangat kritis sekali keuangan saya. Akhirnya apa? Dengan wasilah PTBS, alhamdulillah PTBS ini luar biasa ini ownernya sangat luar biasa. Haji Febrian ini sangat luar biasa, banyak membantu umat, sangat membantu umat. Dengan wasilah PTBS saya ketemu teman di suatu rumah makan. Dan dia ajarkan, dia presentasikan saya masalah eco racing. Nah, ini penghemat bahan bakar Pak. Saya bilang ini apa? Wah, dari apa bahannya? Oh, ini organik loh. Bagaimana caranya menghemat bahan bakar organik seperti ini? Nah, untuk katanya merawat mesin dan sebagainya loh. Saya menghilangkan polusi. Akhirnya saya tidak begitu minggu berikutnya saya dipanggil ke presentasi seminar di hotel. Nah, saya ketemu dengan Pak Amir Jawari. Pada waktu itu saya bertanya bersama beliau. Saya bilang, Pak, lo ini kok menghilangkan polusi. Bagaimana cara mengurangi polusi dalam perbaiki mesin menggunakan oktan? Sedangkan saya, Pak, ini bukan ahli dari mesin dan perminyakan, tapi saya diajar di Pertamina itu puluhan tahun saya diajar masalah bahan bakar dengan mesin. Dan saya tahunya kalau di Pertamina kalau bilang menghilangkan polusi, nah bagaimana sedangkan minyak bahan bakar ini dicampur dengan aditif yang namanya timbal hitamnya, itu yang sangat berbahaya di lingkungan. Polusinya itu timbal itu Pak. Ya, itu yang berbahaya, sangat berbahaya itu. Kemudian dia bisa menghilangkan ngelitik juga, ya, menghilangkan ngelitik. Untuk menaikkan RON itu kan ada aditif jadi impor dari luar negeri untuk ditambahkan di bahan bakar itu Pak. Nah, itu sampai saya tidak begitu yakin. Akhirnya beliau belum sempat menjawab, dan minggu berikutnya lagi saya dipanggil lagi. Saya ketemu Ibu Akeper ini yang luar biasa, ibu kita sekarang ini yang bawa berkah ke Sulawesi. Akhirnya banyak orang yang tertolong, termasuk saya. Ini luar biasa ini ya. Nah, sampai di situ saya ada mahasiswa bertanya tentang bagaimana mekanisme tentang kelistrikannya. Akhirnya tapi saya yang belum bergabung, tapi Ibu Akaper ini meminta saya untuk menjelaskan. Nah, ini bilang ada ahlinya. Nah, saya bilang ada ahlinya, Pak. Nah, saya jelaskan, saya bilang mesin dengan kelistrikan itu berbeda. Jadi dia punya kotaknya berbeda. Nah, bisa saja tidak ada listriknya bisa menyala, bisa hidup mesin. Nah, listrik ini hanya sebagai pengantar untuk memutar rodanya, listrikan dan sebagainya. Tetapi seperti diesel tidak perlu menggunakan listrik. Di engkol bisa hidup, didorong bisa hidup. Tapi kalau bensin memang tidak boleh, tidak bisa sama sekali. Harus
pakai listrik baru bisa hidup seperti itu ya. Akhirnya ya saya di situ mulai bergabung, dan saya bergabung di sini ternyata istri saya tidak mendukung pada waktu itu, karena dia pikir wah ini ini siapa lagi nipu ini. Saya bilang ini betul, ini Ibu Rini tuh ada mobilnya, dia dapat itu di sana. Ya setuju saya, mobilnya dapat, mobil betul tuh dari PT ini. Nah akhirnya apa? Ibu ini sampai 3 bulan kemudian baru dia yakin, baru dia ikut. Nah saya pada waktu itu dilema, karena saya benar-benar tidak mengetahui namanya multi level. Hanya taunya saya menjual minyak, tapi multi levelnya saya nggak tahu. Nah beliau istri saya itu tahu. Ya akhirnya pada waktu, jadi saya ngembang, tidak ada kegiatan selama 3 bulan. Akhirnya pada waktu saya langsung setelah saya komunikasi terus setelah kita pakai, wah ini hemat. Nah, ini coba lihat mobilnya, biasa dia pakai 1 minggu isi 2 kali bensin, ini cuma 1 kali. Ya akhirnya beliau ikut dan membantu saya. Alhamdulillah pada waktu itu ya kami jalankan ya, fokus itu selama 11 bulan kami fokus Pak, 11 bulan. 3 bulan pertama langsung tembus motor 1 dan mobilio 1. Bulan ke-6 tembus lagi motor 1 dan mobil 1, karena kebetulan kami priority. Nah, kemudian tepat kemarin bulan 11 pas saya di SLC di Bandung, tembus saya punya Pajero. Alhamdulillah. Jadi dalam waktu hanya sekitar 11 bulan kami sudah mendapatkan, kalau dirupiahkan sudah lebih 1 miliar dengan bonus-bonusnya. Nah ini, dan insya Allah tidak lama lagi ini akan ketembus lagi, kami punya 1 miliar untuk luxury kami, insya Allah. Nah inilah sebaiknya Bapak Ibu yang berpasangan suami istri, kalau kerja sama pasti berhasil. Saya itu waktu itu sudah kecewa saya, tetapi dengan dorongan istri akhirnya saya jalan berdua kemana-mana, ke Gorontalo. Ya Alhamdulillah, Gorontalo ini luar biasa, ini ibu-ibu Rasulullah di sana dan timnya itu luar biasa, sangat luar biasa. Di sana itu memasarkan ini termasuk eco farming ini luar biasa. Beliau itu mereka langsung ke sawah dan sebagainya, dan paling kan saya melanglang buana kemana-mana ya berhasillah mereka di pertanian dan sebagainya. Nah itulah kerja keras kita, harus kita bina dari awal kerja kita. Dan Bapak Ibu yang belum begitu paham tentang eco racing, saya perlu jelaskan di sini eco racing. Eco racing ini adalah suatu aditif bahan bakar 100% organik ya, 100% organik ya, terbuat dari organik ya, dan telah melalui penelitian independen ya. Independen ini laboratorium ya, seperti sebenarnya saya katakan saya sini bahwa yang jelas ini bahwa sudah melalui laboratorium Lenmigas. Nah Lenmigas ini kalau sudah melalui Lenmigas, saya sampaikan di sini, karena Pertamina kalau tidak keluar dari Lenmigas maka itu tidak bisa dipasarkan. Itu kuncinya. Kalau sudah melalui Lenmigas berarti sudah bisa dipasarkan. Seperti Pertamina harus melalui Lenmigas. Nah, ini bayangkan seperti ini melalui Lenmigas, luar biasa. Produk ini luar biasa. Jadi jangan ada yang takut lagi. Ya, kalau takut menggunakan eco racing, berarti Bapak Ibu jangan pakai produk Pertamina. Karena itu sudah melalui penelitian laboratorium yang sama. Dan lebih hebatnya lagi eco racing, dia menghilangkan polusi. 99% polusinya hilang. Kalau yang produk yang ada sekarang yang saya tempati kerja itu tidak akan hilang polusinya Bapak Ibu. Hanya di PT BES ini, di eco racing ini yang bisa menghilangkan polusi sampai 100%. Mungkin Bapak Ibu ingat di mana berapa kendaraan meninggal di dalam mobil sekeluarga ketiduran dan memakai AC, sedangkan AC itu mungkin ada bocor masuk udara
dari knalpotnya itu atau dari akinya masuk udara, air aki juga berbahaya masuk ke dalam ruangan. Nah, itu jadi masuk ke dalam ruangan, akhirnya terhirup, meninggal semuanya. Nah, ini insya Allah kalau menggunakan eco racing Bapak Ibu, itu sudah kita amankan ya, 75% aman terhadap karbon monoksidanya ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tidak perlu ragu lagi, karena apa? Sudah ada standarisasi nasional. Badan standar sudah diberikan sertifikat standarisasi nasional seperti ini ya. Nah, itu kita perlu ragu apa? Sudah ada badan standarisasi. Kemudian parameternya itu, parameter pengujian labnya itu sama dengan di lab-lab yang lain seperti di Pertamina. Dia menggunakan namanya ASTM. Ya, ASTM itu. Jadi ASTM itu kepanjangannya American Society Teknik Material. Nah, itu kumpulan insinyur Amerika yang membuat asosiasi ini membuat daripada lab untuk satuan lab ini. Ini yang perlu ketahui, karena di Pertamina juga sama dengan ini. Waktu saya kerja ini tiap hari saya lihat ini bukunya itu, katalognya itu ASTM. Alhamdulillah. Kemudian manfaat dari eco racing itu sangat banyak manfaatnya Pak ya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas bahan bakar. Kenapa? Bahan bakar yang kita pakai sekarang ini RON-nya rendah dan tidak sesuai dengan RON. Ya, barangkali ada yang bertanya nanti apa itu RON sebenarnya ya. Tidak sesuai dengan RON. Nah, industri mesin sekarang mulai tahun 2000 ke atas, itu 2009 ke atas, sudah memproduksi mesin yang tidak menggunakan karburator. Dia langsung pakai injektor. Injektor berarti memerlukan kompresi yang tinggi. Itu sehingga diperlukan bahan bakar yang lebih bagus, RON-nya lebih tinggi. Seperti itu Pak. Pembalap-pembalap itu tidak bisa pakai RON yang paling bawah, dia yang paling tinggi, 100-an yang ke atas itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian diesel juga begitu. Ada namanya setan number-nya atau CN-nya itu, dia harus naik. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga dibutuhkan di sini ya menambah, kita cukup menggunakan produk yang termurah kalau perlu, kalau yang paling termurah. Asalkan ada eco racing kita, ya. Nah, kalau kita menggunakan itu ya seperti ini, maka kita aman terhadap mesin-mesin kita, seperti itu. Nah, dia juga memberikan perawatan mesin. Nanti saya uraikan satu persatu. Perawatan mesin itu apa? Ya kan, seperti itu. Nah, perawatan mesin itu membersihkan kerak-kerak, membersihkan busi dan sebagainya, membersihkan juga, melindungi tangki di dalam tangki on use daripada mobil kita itu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa bahan bakar merupakan kebutuhan pokok kita. Sekarang tidak ada lagi orang rumah yang tidak punya kendaraan. Minta satu. Ya, minta satu. Nah, inilah namanya eco racing ya. Eco racing seperti ini. Nah, tidak ada lagi rumah yang tidak punya kendaraan, minimal itu motor. Nah, berarti eco racing ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat ya dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia Pak, Bapak Ibu. Mesin-mesin, diesel dan sebagainya. Nah, terus di sini dia membersihkan kerak-kerak. Bahan bakar ini terus terang aja saya katakan bahwa tidak bersih Bapak Ibu. Tidak bersih. Dari kilang refinery itu bagus, tetapi refinery ke konsumen langsung ke mobil itu memerlukan waktu perjalanan. Nah, kapal, mobil masuk ke tangki pendam SPBU itu memerlukan perjalanan, dan dalam perjalanan itu ada kontaminasi, pastikan ada.
Dan juga di dalam teori minyak itu pasti ada namanya butiran-butiran air yang melayang seperti itu, butiran-butiran air. Makanya kami itu ada alatnya untuk menyaring itu. Kemudian di sana itu ada sulfur, ada lumpurnya, Pak. Nah, apalagi kalau lama di dalam tangki kita, tangki kita dan infus kita, maka dia makin banyak airnya di dalam. Karena apa? Ada namanya kondensasi. Pada waktu pemuaian besi-besi itu, tangki kita itu, maka dia keringat dan keringatnya mengendap di dalam. Lama-lama jadi banyak. Nah, tidak pernah selama ini, jarang kita untuk mengurus 5 tahun, 7 tahun, jarang kita menguras tangki kita. Nanti bocor baru kita kuras. Sebenarnya tidak seperti itu perawatannya. Nah, alhamdulillah dengan wasilah PTBS ini luar biasa ini Pak Haji Febrian bisa menciptakan ini melalui Allah Subhanahu wa taala, dia beri di wahyu ini menciptakan hal seperti ini, kecil begini tapi luar biasa manfaatnya ya. Dia bisa ini prosesnya apa? Di dalam tangki itu masukkan eco racing atau eco diesel, akan dia lebur semua apa yang ada di dalam. Saya jelaskan teknis sekali ini Bapak ya, yang ada waktu ini. Dia lebur semua di dalam, dia jadi satu, kemudian menempel di filternya, fuel filternya. Nah, itu harus perlu kita rawat setiap ya mungkin 5 tahun, kemudian kita bisa cuci, kita ganti filternya seperti itu. Nah, sehingga tinggal lebih bagus kita punya mesin. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya dia juga melindungi nanoteknologinya. Di samping tadi ini untuk pembakarannya, dia juga ada nanoteknologinya. Jadi di dalam tangki itu atau di mana dia lindungi. Kalau ada yang bocor-bocor, seperti kalau di silinder itu, kalau ada bocor itu dia bisa tutupi, sehingga karena dia tidak ikut terbakar seluruhnya. Seperti itu nanoteknologi, luar biasa nih nanonya, ya luar biasa. Dia tidak, karena saya sudah buktikan. Kalau Bapak tidak percaya, buka mesinnya sendiri, lihat ya. Seperti saya itu pernah sudah lihat, wah luar biasa betul. Nah kemudian juga di sini dia ini menyempurnakan pembakaran, menyempurnakan pembakaran karena oktannya sudah naik, RON-nya sudah naik. Jadi kalau RON-nya rendah seperti premium, hanya 88 RON-nya, maka dia cepat terbakar. Kalau dia cepat terbakar, itu ngelitik Bapak Ibu, ngelitik. Nah, saya jelaskan. Yang bagus di sini kalau dia tepat pada momennya. Momennya mana? Di mesin itu ada namanya TMA, titik mati atas. Ada namanya titik TMB di bawah. Antara inilah tempatnya piston ini bekerja untuk mendorong mesin kita untuk naik gunung, untuk menyeberang pulau apa sebanyak. Inilah tempatnya bekerja di sini Bapak Ibu, yang kita perlu tahu di sini ya, seperti itu. Nah, tolong yang masih pemula-pemula tolong diperhatikan ini, karena menjelaskan kepada mitra nanti dari bertanya agak sulit kalau seperti ini. Alhamdulillah ada ilmuku di sini. Insya Allah saya bisa sharing-sharingkan seperti itu ya. Jadi kalau dia RON-nya rendah seperti premium, dia 88. Nah, sedangkan desain mesin sekarang itu sudah di atas 90 RON-nya, harus di atas 90, tidak bisa di bawah lagi. Kita ingat seperti itu, ya, ingat. Nah, kita tidak usah takut ada eco racing. Kita tambah eco racing aja, beli premium tambah eco racing, jadinya Pertamax Plus. Itu. Jadi kita pakai premium tapi kualitasnya Pertamax Plus seperti itu. Nah, kalau dia makanya kalau ngeliti, kenapa ngeliti? Karena pada waktu belum sampai OPA TMA-nya, dia sudah meledak, sudah disemprot dengan api, meledak. Nah, bunyilah dia. Ini break namanya orang ya, seperti itu. Nah, apa kejadian di sini? Kejadiannya bisa pistonnya atau kraknya itu bisa patah, bisa ring sehernya putus, dan meninggalkan bekas-bekas di dalam silinder itu. Nah, itu yang mengganggu pemborosan, makin lama makin boros,
Kenapa? Ada kerak yang seharusnya terbuang keluar tapi menyumbat saluran-saluran pembuangan dan sebagainya. Kemudian banyak minyak jatuh ke silinder, ke dalam karter yang bercampur dengan oli. Makanya oli cepat rusak karena disebabkan oleh adanya suatu kimia yang jatuh yang mencampuri dia. Nah seperti itu. Nah alhamdulillah seperti ini, nanoteknologinya ini dia melindungi. Kalau ada yang seperti itu, dah pembakarannya dia langsung pada TMA-nya, jadi tidak ada bunyinya sama sekali. Tepat pada TMA dia terbakar dan tidak. Nah kenapa? Aromanya sudah sempurna seperti itu. Nah kemudian menghemat biaya pengeluaran banyak sekali, memberikan penghematan BBM, oli tidak cepat hitam, hemat biaya servis. Wah ini Bapak Ibu, ini pasti semua orang Bapak Ibu pingin menghemat. Tidak ada manusia pun yang tidak ingin hemat kecuali yang digoda oleh setan. Pasti dia mau boros. Nah, tapi kalau orang yang normal pasti mau hemat. Nah, ini kita bayangin Bapak Ibu. Pertama, kita beli saja premium. Premium harganya berapa? 6.000 ke 500 ya. Terus kita tambahin Eco Racing 25 liter per satu saset. 25 liter per satu saset ini menjadi berarti 1 liter itu Rp1.000 kita tambahkan. Jadi harga 6.500 tadi ditambah dengan Rp1.000 berarti 7.500. Wah, orang katakan, wah, Mak, nambah kos saya kalau begitu, lebih mahal. Jangan dulu. Kita hitung-hitung dulu kosnya. Kalau memang begitu mahal, coba kita hitung dulu. Nah, kita hitung seperti ini. Itu 7.500 harganya dengan plus dengan ini, tapi kita hemat 50%. Berarti apa? Berarti kita hanya membeli bensin itu hanya Rp3.750. Luar biasa kan hematnya. Kemudian olinya. Olinya itu cepat hitam. Kalau tadi saya katakan dia ada suatu sisa pembakaran turun ke bawah, dibawa oleh piston ke bawah, maka dia cepat hitam. Tapi oleh karena ini sudah ada nanoteknologinya, dia terbakar seluruhnya di dalam, maka tidak ada sisa pembakaran turun ke mesin, turun ke dalam karter bercampur dengan oli, sehingga olinya dia tahan lama. Seperti itu, 3 kali lipat lah seperti begitu. Nah, kemudian menghemat biaya servis. Kalau kita menggunakan bahan bakar seperti solar premium terus menerus dalam waktu 3 tahun saja sudah macet mobil kita, motor kita di jalanan. Sudah macet. Sudah pastikan macet karena apa? Itu sisa pembakaran yang saya katakan tadi itu tinggal di dalam yang menyumbat semua. Kelep-kelep katufnya itu yang tidak bisa bekerja. Nah, hingga macet. Loss power namanya. Jadi kompresinya hilang karena disumbat oleh tadi kotoran-kotoran ini. Nah, itu loh. Jadi menggunakan Eco Racing sudah tidak perlulah kita servis 10 tahun. Kendaraan kita tidak perlulah untuk diturunkan mesinnya. Banyakkan orang turun mesin seperti kapal-kapal laut diturun mesinnya. Tidak perlu. Pakai ini tidak perlu. Bayangkan kapal-kapal seperti industri itu mesin besar-besar begitu diturunkan hanya overhaul saja. Sayang itu. Cukup menggunakan Bapak Ibu Eco Diesel. Kalau diesel pasti bersih Pak. Pasti, dan saya sudah buktikan saya punya mobil, saya Pak di bengkel, bersih, benar-benar bersih di dalam. Jadi pasti, apa Pak? Solar apa itu Pak? Banyak air rusak. Jadi tolong Bapak Ibu yang belum paham di sini segera bergabung dan menanyakan kepada yang lebih bisa tentang manfaat daripada Eco Racing ini. Ya, mungkin itu barangkali yang saya sampaikan, dan kemudian saya tambahkan lagi dari PTBS ini Wasilah PTBS ini telah menciptakan suatu inovasi luar biasa. Nah, selain Eco Racing juga ada kesehatan punya, ada juga kecantikan, ada juga eco farming. Nah, yang kesehatan ini saya dengan seumur begini menggunakan setiap malam sebelum tidur dan makan sahur. Saya harus konsumsi. Yang pertama itu Haspro 2 kapsul. Kemudian sebelum tidur
saya juga mengkonsumsi kolagen. Itu sangat bagus dengan adanya pandemi corona seperti ini dibutuhkan tenaga kita, fisik kita yang lebih baik. Karena apabila kita stamina kita turun, maka penyakit gampang masuk seperti virus-virus itu, Pak. Kita bekali dengan Hasprolol luar biasa ini, Hasprolol ya. Kemudian yang sekarang lagi sangat booming itu digemari orang ini adalah eco farming. Eco farming luar biasa, belum pernah saya dengar ada yang memakai eco farming rusak padinya atau tanamannya. Luar biasa eco farmingnya, Pak. Ini kita luar biasa. Jadi bahkan dia meningkatkan produksinya. Karena eco farming itu mengandung unsur hara yang sangat berlebihan di dalam. Ada 13 unsur hara di dalamnya yang bisa menyuburkan tanah, yang bisa menyuburkan tanaman, dan bisa ya kebal terhadap hama-hama. Nah, kalau yang belum tahu terhadap eco farming, tolong leader-leadernya diarahkan kepada mitra-mitra agar bisa memahami. Ya, seperti saya alhamdulillah saya jalan terus memonitor kepada mitra saya yang belum begitu paham, saya dampingi, apalagi yang mau stokis saya dampingi, karena dia di situ udah sebagai corong di situ nantinya. Alhamdulillah berhasil, saya berjalan sini, saya sudah kelilingi ini sampai ya kadang-kadang keuangan saya minus, tapi saya usahakan untuk jalan. Kadang-kadang bisa naik kendaraan antar provinsi, nah kadang-kadang enggak ya bisa saya naik pesawat ke antar pulau. Itulah niat kita, dan kita doakan kepada ownernya PT BES ini, Bapak Haji Febrian, dan seluruh manajemennya diberi kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan supaya dia sehat bersama keluarganya. Karena beliau ini luar biasa. Seperti saya antaranya salah satu saya ini dalam keadaan terpuruk saya bisa menemukan suatu usaha ini yang belum pernah saya lihat seperti begini, dan seakan seperti membalikan tangan. Alhamdulillah, rumah ini saya beli sebagian juga dari hasil Eco Racing ini. Saya miliki mobil 3 juga dari Eco Racing. Alhamdulillah, Pak Haji Febrian, semoga panjang umur. Saya tidak bisa ya menyampaikan apa lebihnya, karena saya sangat terharu setelah beliau, kita melihat terlalu sosialnya sangat tinggi, sosialnya ya, bukan cuma dunianya tapi dia akhiratnya, dia cari juga akhiratnya. Tidak sama di perusahaan-perusahaan lain. Saya ini Pak pensiunan sudah melihat, saya Pak ribuan mitra-mitra kerja saya di Pertamina itu, saya sudah lihat mereka karakternya seperti begini-begini, tapi belum ada yang seperti begini. Nah, yang paling dasar sini karena apa? Ya, seperti saya ini pensiunan, ya, istri masih kerja. Dan itu gaji saya, kalau saya pikir ya, gaji saya dulu saya tinggalkan itu gaji pokok saya 16 juta pada waktu itu saya tinggalkan. Nah, saya berusaha, saya mendapatkan suatu usaha memang bagus ya, sampai lebih 100 juta per bulan, tetapi begitulah namanya kondisi yang kita tidak bisa prediksi, namanya konvensional. Tapi ini luar biasa ya, saya sekarang gajian setiap minggunya itu sampai 5 juta per minggunya, alhamdulillah, dari PT BES. Itu jauh lebih besar daripada gaji pensiun saya. Nah, saya kerja di Pertamina 26 tahun, ini baru 1 tahun lebih saya kerja, kok saya digaji-gajian tiap minggu sampai 5 juta, 3 sampai 5 juta per minggu. Luar biasa Pak Haji Febrian ini mau membantu umat ya yang seperti saya ini. Terima kasih banyak ya. Barangkali sampai sini dulu, dan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya, lewat sini saja kita sharing-sharing aja, kalau saya bisa jawab ya, kalau tidak ya saya teruskan ke manajemen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ya? Kalau ada yang bertanya
silakan, terutama yang pemula, mitra baru. Silakan, saya masih menunggu. 5 menit. 5 menit. Dan silakan kalau ada yang bertanya ya,